Pertama-tama siapkan margarin sebanyak 40 gram. Siapkan juga kacang kupas, ini beratnya 500 gram. Kacangnya ini dicuci terlebih dahulu, kemudian ditiriskan sampai kering. Juga ada gula pasir yang sudah di blender sampai halus, atau boleh juga menggunakan gula halus yang kemasan ya. Siapkan juga tepung maizena 60 gram dan tepung terigu protein sedang sebanyak 500 gram. Tapi kalau misalnya Bunda nggak ada tepung terigu protein sedang, boleh menggunakan tepung curah biasa aja ya. Saya sudah mencoba, hasilnya juga tetap enak dan renyah. Tepung terigunya ini diayak terlebih dahulu ya sebelum digunakan untuk meminimalisir adanya tepung yang menggumpal. Begitu juga dengan tepung maizenanya. Setelah diayak, kemudian ini diaduk ya sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan pan dan panaskan 40 gram margarin yang tadi sudah disiapkan. Ini memanaskan margarinnya dengan api kecil aja ya, agar aroma margarinnya tetap kuat. Sambil terus diaduk, sampai margarinnya ini mencair. Jika sudah mencair, ini margarinnya bisa disisihkan terlebih dahulu ya sampai dingin. Kemudian siapkan wadah dan masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Kemudian masukkan juga 160 gram gula halus. Atau jika Bunda lebih suka manis, ini boleh ditambahkan lagi gulanya. Atau sebaliknya, kalau misalnya kurang suka manis, ini gulanya bisa dikurangi. Silahkan disesuaikan dengan selera. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Oh ya, jika Bunda punya vanili cair ataupun bubuk, boleh ditambahkan sedikit ya. Tapi karena ini saya lagi nggak punya vanili, jadi ini di skip aja nggak apa-apa. Nanti rasanya juga enak. Ini kita aduk terus sampai rata dan sampai tidak ada gula yang menggumpal. Oh ya, jangan lupa masukkan juga 1 sendok teh garam. Nah, ini kita aduk lagi ya, sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian masukkan margarin yang tadi sudah dicairkan. Ini kita aduk lagi ya, sampai margarinnya ini benar-benar tercampur rata dengan telur dan gulanya. Nah, seperti ini sudah cukup. Ini sudah siap untuk kita campurkan ke kacang. Ambil sedikit kacang, ini sekitar 80 gram, dimasukkan ke dalam wadah yang agak besar. Ini saya gunakan baskom ya. Kemudian ini disiram dengan sekitar 1-2 sendok makan adonan margarin telur. Kemudian ini diaduk sampai rata, sampai margarin telurnya ini tercampur rata dengan kacang. Jika sudah rata, kemudian tambahkan sekitar 1-2 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan tepung maizena. Kemudian ini diaduk sampai tepungnya ini tercampur rata ya. Jika sudah rata, kemudian pisahkan kacang dengan terigunya dengan cara dimasukkan ke dalam wadah yang bolong-bolong seperti ini. Ini saya gunakan besek ya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam wadah baskom dan disiram lagi dengan sekitar 1-2 sendok makan adonan margarin telur. Kemudian ini diaduk lagi sampai rata, sampai semua kacangnya terbaluri dengan margarin telur. Jika sudah, kemudian tambahkan lagi tepung terigu dan maizena sekitar 1-2 sendok makan. Kemudian diaduk lagi sampai semua kacangnya ini terbaluri dengan tepung terigu dan maizena. Jika ada beberapa kacang yang menggumpal, saling menempel gitu, bisa dipisahkan dengan tangan secara manual ya. Ini nggak banyak yang menempel, hanya beberapa. Jika sudah, dipisahkan lagi ya antara kacang dan tepungnya dengan cara diayak seperti ini. Lakukan hal yang sama berulang sekitar 4-5 kali. Semakin banyak pengulangan, ini lapisan telur margarinnya akan semakin tebal ya.
Jika untuk jualan, penghematannya bisa dilakukan saat penepungan ini ya. Kalau misalnya Bunda mau jual dengan harga yang lebih murah, ini lapisan tepung telurnya nggak usah tebal-tebal amat. Lakukan hanya 2-3 kali pengulangan aja. Tapi memang jika dilakukan 4-5 kali penepungan, ini nanti hasilnya akan lebih enak karena tepung terigunya lebih tebal. Silahkan disesuaikan dengan selera ya. Oh ya, sisa tepung hasil ayakan ini jangan dibuang ya Bun ya. Ini nanti bisa diayak lagi dengan saringan yang lebih kecil dan digunakan lagi untuk penepungan. Setelah kacangnya dibaluri dengan tepung dan telur, ini ukurannya jadi jauh lebih besar ya dibandingkan dengan yang sebelum dilapisi dengan tepung telur. Nah, ini jika sudah dibaluri semua, ini akan digoreng. Siapkan minyak yang agak banyak dalam wajan. Usahakan ini menggoreng kacangnya terendam semua ya dengan minyak agar hasilnya lebih bagus. Jika minyaknya sudah panas, kemudian apinya dikecilkan dan masukkan kacang yang tadi sudah dibaluri dengan tepung telur. Saat pertama memasukkan, ini jangan diaduk-aduk dulu, biarkan beberapa saat karena jika langsung diaduk-aduk, ini tepung terigunya bisa ambiar ya dan permukaannya nanti kurang mulus. Ingat ya Bun, ini apinya harus kecil karena ini kan telur ya, kalau apinya besar nanti baru dimasukkan sebentar aja bagian kulit luarnya ini akan gosong, tapi kacangnya belum matang. Jadi ingat ini gunakan api kecil aja. Kira-kira apinya seperti ini ya, kecil banget. Nah, ini setelah beberapa saat baru boleh diaduk-aduk. Dan ini tetap digoreng menggunakan api kecil sampai matang. Sesekali boleh dibolak-balik ya agar matangnya merata. Nah, seperti ini sudah berwarna kecoklatan, ini udah matang, ini bisa diangkat dan ditiriskan. Oh ya, gunakan wajan yang agak besar ya Bun ya untuk menggorengnya, karena nanti saat menggoreng yang kedua dan seterusnya, ini minyaknya akan sangat berbusa karena ini kan dari telur ya. Kalau misalnya Bunda menggunakan wajan yang kecil, terkadang busanya ini bisa melebar kemana-mana. Nah, ini sudah digoreng semua. Ini kelihatan cakep banget, mulus dan terlihat sangat renyah dan lezat. Saat baru diangkat, ini memang terasa agak melempem ya, tapi tenang aja, ini didinginkan terlebih dahulu dan nanti setelah dingin, ini hasilnya akan sangat kriuk, renyah dan enak banget. Nah, ini sudah didinginkan, ini kacangnya udah kriuk, renyah banget, sama sekali nggak keras. Pokoknya ini enak banget. Kalau untuk jualan, ini bisa Bunda kemas menggunakan toples. Ini saya gunakan toples plastik yang ukuran 9 x 10 cm. Atau Bunda juga bisa menggunakan kemasan lainnya ya, seperti misalnya standing pouch kalau mau kemasan yang lebih hemat untuk jualan. Dan untuk satu resep ini, dari 500 gram kacang kupas akan menghasilkan sekitar 1250 gram kacang telur seperti ini. Ini kacangnya renyah dan empuk banget, sama sekali nggak keras. Ini manisnya pas, ini cocok banget untuk dijadikan sebagai camilan keluarga ataupun sebagai isi toples saat lebaran nanti. Dan membuatnya juga sangat mudah ya. Silakan dicoba. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.